Halo semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Dan balik lagi bersama gue ya. Setelah beberapa hari kemarin gue gak bisa bikin video gitu kan. Dikarenakan nih, ada beberapa acara yang harus gue ikutin dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia guys. Ya biasalah 17-an gitu kan. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan yang cukup disukai banyak orang nih. Terutama nih bagi mereka para pencinta alam, yaitu naik gunung atau pendakian. Nah, banyak banget nih yang hobi dengan kegiatan yang satu ini guys. Karena ya bisa menyatu dengan alam itu emang seru gitu kan. Bahkan gue sendiri pun itu juga suka, walaupun ya tipis-tipis gitu kan. Nah tapi gak jarang nih terjadi kasus-kasus aneh saat melakukan pendakian guys. Ada yang menghilang, ada yang tersesat, ada yang kesurupan, bahkan sampai ada yang ditemukan sudah meninggal. Karena selain binatang buas dan suhu udara yang ekstrim, terkadang nih ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi yang tidak bisa kita jelaskan secara logis. Hal-hal yang memang berada di luar nalar kita sebagai manusia biasa gitu kan. Intinya nih, banyak banget nih misteri-misteri yang ada di gunung yang tidak kita ketahui guys. Nah seperti yang akan kita bahas di video kali ini ya, yaitu mengenai sekelompok pendaki yang ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat tidak wajar guys. Dimana mereka itu ditemukan ada yang tulang tengkoraknya retak, tulang rusuknya yang patah, sampai-sampai salah satu dari mereka itu ditemukan dengan kondisi lidah dan bola matanya itu sudah menghilang guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Bantai Bahas Santai. Pada tahun 1959, ada sekelompok pendaki yang melakukan pendakian ke gunung yang bernama Gunung Otorten. Yang dimana pendakian tersebut itu diakhiri dengan kematiannya mereka guys. Nah, lalu peristiwa ini pun dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan insiden Dyatlov Pass. Karena pendakian tersebut itu dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Igor Dyatlov. Dan tujuan mereka melakukan pendakian tersebut itu untuk selebrasi atau merayakan kelulusan mereka guys. Nah sedikit sejarah mengenai Gunung Otorten ini ya. Yang ternyata nih gunung ini tuh emang dikenal sebagai gunung yang dipenuhi dengan misteri guys. Gunung Otorten ini terletak di pegunungan Ural Uni Soviet yang sekarang itu disebut dengan Rusia. Nah walaupun nama yang sebenarnya adalah Gunung Otorten, tapi penduduk lokal suku Mansi itu menyebutnya dengan Kholat Syakhl yang berarti gunung kematian. Nah, sekitar 13.000 tahun yang lalu, gunung ini tuh sempat dilanda banjir yang sangat besar yang menewaskan hampir semua penduduk di wilayah Rusia. Nah, dari sekian banyaknya penduduk tersebut, itu hanya menyisakan 11 orang saja guys. Nah, ke-11 orang tersebut itu berusaha naik ke puncak Gunung Otorten ini. Yang akhirnya nih dari ke-11 orang tersebut hanya ada 2 orang saja yang berhasil bertahan hidup sampai di puncak gunung. Dan dari situlah Gunung Otorten ini disebut dengan Kholat Syakhl atau gunung kematian. Dan bukan hanya itu ya, pada tahun 1960 sebuah pesawat jatuh di Gunung Otorten ini yang menewaskan ke-9 penumpangnya termasuk si pilot. Nah tapi jasad mereka itu ditemukan 1 tahun setelah kejadian tersebut. Lalu pada tahun 2003 sebuah helikopter yang membawa 9 penumpang itu jatuh juga di Gunung Otorten ini. Nah tapi untungnya ya ke-9 penumpang tersebut itu berhasil selamat. Lalu ada apa nih dengan angka 9? Banyak orang-orang yang mengaitkan angka 9 ini dengan hal-hal mistis. Kita kembali ke pembahasan. Jadi, sekelompok pendaki tersebut itu adalah mahasiswa dan alumni dari Ural State Technical University.
Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal berekspedisi ke pedalaman dan ke pendakian gunung. Ya bisa dibilang orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang sudah profesional gitu guys. Pendaki tersebut itu terdiri dari 10 orang guys, yaitu Igor Dyatlov sebagai pemimpin regu, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Yuri Dorosenko, Alexander Kolevatov, Yuri Krivonisenko, Rastem Slabadin, Nikolai Bregnels, Yuri Eugene, dan salah satu pemandunya yaitu Semyon Jolotrayov. Pada tanggal 23 Januari, mereka berangkat dari kota ke lokasi pendakian. Nah, karena jarak yang cukup jauh dan transportasi yang terbatas, maka mereka itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke titik awal pendakian. Sampai-sampai mereka itu harus menumpang truk, menumpang keretanya warga, pokoknya numpang-numpang gitulah untuk sampai ke tujuan. Nah, singkat cerita nih, pada tanggal 1 Februari tibalah mereka di titik awal pendakian dan mereka memutuskan untuk melakukan pendakian pada hari itu juga. Dan saat mereka bersiap-siap nih, tiba-tiba salah satu anggota yang bernama Yuri Eugene itu tiba-tiba sakit guys. Dan dia pun memutuskan untuk tidak mengikuti pendakian tersebut karena ya takutnya gitu kan, dia itu malah menyusahkan teman-temannya saat di perjalanan. Lalu dia pun memutuskan untuk tinggal dan menunggu teman-temannya di posko pertama. Dan siapa sangka nih, hal inilah yang membuat si Yuri Eugene ini terhindar dari malapetaka dan menjadi satu-satunya orang yang selamat guys. Nah, sebelum mereka pergi nih, Igor Dyatlov sebagai pemimpin regu ya, dia tuh melakukan briefing bersama para anggotanya. Dan dalam briefing tersebut dia menargetkan nih kalau mereka akan melakukan perjalanan selama 12 hari dan akan turun kembali itu pada tanggal 12 Februari. Nah, salah satu anggotanya pun itu mulai mendokumentasikan dengan cara mencatatnya di buku harian guys. Dan setelah itu ya, mereka pun berpisah dengan Yuri Eugene dan mulai melakukan perjalanan pendakian mereka. Nah, setelah 20 hari berlalu nih, si kelompok ini pun masih belum turun juga guys. Yang membuat si Yuri Eugene ini itu khawatir dan bertanya-tanya gitu kan, kenapa gak sesuai dengan rencana awal. Lalu dia pun memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib dan kepada keluarga masing-masing dari teman-temannya tersebut. Nah, keesokan harinya nih, pada tanggal 21 Februari, tim pencari pun diarahkan ke puncak gunung yang dimana itu adalah tujuan dari kelompok pendaki tersebut. Dan alhasil, mereka pun menemukan beberapa tenda yang sebagian itu sudah tertimbun dengan salju. Dari dalam salah satu tenda itu ditemukan adanya sobekan yang diakibatkan oleh sabatan pisau yang dilakukan dari dalam tenda yang masih terkancing. Dan dapat dipastikan kalau mereka itu keluar dari dalam tenda melalui sobekan tersebut. Nah, selain itu ya, ditemukan juga nih barang-barang dan makanan termasuk sebotol vodka dan kulit babi yang masih tersusun rapih di dalam tenda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka meninggalkan perbekalan yang sangat penting buat mereka? Dan kenapa mereka keluar tenda itu melalui sobekan yang mereka bikin? Sementara ya tenda tersebut itu masih dalam keadaan terkancing. Nah, keesokan harinya nih, sekitar setengah kilometer dari penemuan tenda itu ditemukan petunjuk lain, yaitu beberapa jejak kaki yang mengarah ke lereng gunung. Dan setelah diikuti ya, jejak kaki tersebut itu berakhir di satu hutan kecil. Tim pencari pun itu mulai memeriksa hutan tersebut. Nah, dan setelah itu mereka melihat tuh adanya satu pohon cemara yang cukup besar yang menarik perhatian mereka. Dan setelah mereka mendekatinya, ditemukan adanya bekas api unggun tepat di bawah pohon cemara tersebut. Karena merasa sudah mendapatkan sedikit titik terang nih, mereka pun terus tuh menelusuri hutan tersebut. Dan alhasil nih, tidak jauh dari bekas api unggun, mereka menemukan
ada dua jasad yang tergeletak dalam keadaan sudah kaku. Dan anehnya, kedua jasad tersebut itu hanya memakai pakaian dalam dan tidak memakai sepatu. Dan setelah diidentifikasi nih, jasad tersebut adalah Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonisenko. Terdapat beberapa luka pada kedua jasad tersebut. Di antaranya, luka lebam dan luka bakar di kedua kaki dan tangan mereka, tulang hidung yang patah, dan ada noda darah yang sudah mengering di bagian dahi mereka. Nah, tapi dapat dipastikan nih, kalau kematian mereka itu disebabkan oleh hipotermia. Dan setelah itu, karena cuaca yang ekstrim, tim pencari pun memutuskan untuk kembali dulu dan menunda pencarian. Tiga minggu kemudian nih, pencarian pun dilanjutkan. Dan alhasil ya, tim pencari pun berhasil menemukan 3 jasad lainnya, yaitu Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, dan Rastem Slabadin. Nah, ketiga jasad tersebut itu ditemukan di lereng yang menuju tenda mereka. Nah, ditemukan ada beberapa luka sobek di sekujur tubuh mereka, noda darah yang mengering di bagian bibir, bahkan salah satu dari mereka itu mengalami tulang tengkorak yang retak. Yang sedikit aneh adalah posisi mata dari ketiga jasad tersebut itu mengarah ke arah yang sama, seolah-olah mereka itu melihat sesuatu sebelum mereka kehilangan nyawanya. Apakah mereka melihat hantu atau binatang buas? Gak ada yang tahu gitu kan. Nah, tapi ya, apapun yang mereka lihat dapat dipastikan kalau itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah 2 bulan pencarian nih, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1959, tim pencari itu baru menemukan 4 jasad lainnya, yaitu Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Brignoles, dan Semyon Jolotrayov yang sudah tertimbun salju setinggi 4 meter di dalam jurang. Kalau pemeriksaan medis terhadap 5 jasad yang ditemukan sebelumnya, itu tidak ada cedera yang serius yang menyebabkan kematian mereka. Tapi ya, setelah menemukan jasad yang terakhir ini, pernyataan medis pun berubah. Karena mereka itu ditemukan dengan cedera yang sangat fatal. Dari bagian kepala yang retak, tulang dada yang remuk, dan hal itu setara dengan orang yang ditabrak oleh mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan nih, salah satu dari mereka itu ditemukan dengan kondisi lidah yang sudah terpotong dan kedua bola matanya itu sudah menghilang, guys. Dan dari situ, para penyelidik pun itu menarik pernyataannya mengenai penyebab kematian mereka yang diduga disebabkan oleh hipotermia. Karena ya, setelah menemukan jasad yang terakhir ini, itu ditemukan sebab-sebab lain yang bisa dibilang sangat aneh, guys. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Nah, dari temuan dokumentasi yang ditulis oleh salah satu pendaki, tim penyelidik itu bisa menceritakan dugaan kronologis yang menyebabkan kematian mereka, guys. Nah, mereka menduga ya, pada malam itu para pendaki ini mendirikan tenda dan bersiap-siap untuk makan malam. Lalu, entah apa yang terjadi ya, para pendaki ini sampai harus merobek tendanya dari dalam dan bergegas ke arah hutan. Nah, hal ini bisa dibilang sangat aneh, guys. Karena ya, tenda tersebut itu memiliki akses pintu keluar gitu kan. Tapi kenapa mereka itu harus sampai menyobek tendanya dari dalam untuk mereka keluar dari tenda tersebut? Apa nih yang sebenarnya mereka lihat? Dan keanehan pun ditemukan pada jasad-jasad yang ditemukan. Pada jasad yang pertama ditemukan di bawah pohon pinus, itu ditemukan bukti lain nih, yaitu kedua telapak tangan dari kedua jasad tersebut itu mengelupas.
Dan di sekitaran mereka itu terdapat pohon pinus atau ranting-ranting pinus yang jatuh berserakan. Nah, diduga mereka itu mencoba memanjat pohon pinus tersebut dengan sangat buru-buru, guys. Dan pada penemuan jasad yang kedua, mereka itu meninggal satu persatu dalam keadaan buta. Dan posisi mereka itu seolah-olah berusaha untuk kembali ke dalam tenda. Lalu pada penemuan jasad yang terakhir, mereka ditemukan dengan cedera yang sangat fatal, guys. Dari tulang tengkorak yang retak, tulang dada yang remuk, lidah yang sudah terpotong, dan kedua bola mata yang sudah menghilang. Dan dari salah satu tangan mereka itu ditemukan secari kertas dan pena. Tapi sayangnya nih, mereka belum sempat menuliskan atau mencatat apapun sampai akhirnya mereka meninggal. Lalu jasad mereka pun dibawa untuk diotopsi, guys. Dan anehnya lagi nih, dari hasil otopsi itu ditemukan kalau sebagian besar dari baju yang mereka pakai itu mengandung zat radioaktif yang sangat tinggi. Pokoknya banyak banget nih kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan pada kasus ini, guys. Hal ini itu menyebabkan banyak teori atau dugaan-dugaan mengenai penyebab kematiannya mereka. Ada yang bilang nih, kalau kematian mereka itu disebabkan oleh serangan makhluk Yeti atau Bigfoot. Dan ada juga yang bilang hal ini itu ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Sampai-sampai nih ada yang menduga kalau kematian mereka itu ada kaitannya dengan alien atau UFO. Karena begitu misteriusnya kejadian ini, kesimpulan akhir pun menyatakan kalau kematian dari ke-9 pendaki tersebut itu disebabkan oleh hal yang tidak diketahui pasti. Dan akhirnya penyelidikan pun itu resmi dihentikan pada bulan Mei 1959. Berkas dari kasus ini pun itu dikirim ke sebuah arsip rahasia. Dan kopian dari berkas ini itu juga disembunyikan, guys. Dan sampai sekarang nih, kasus ini pun masih menjadi misteri. Nah, bagaimana nih menurut kalian tentang kasus yang satu ini, guys? Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan menyimak video pembahasan ini sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak melewatkan video-video seru lainnya dari channel ini. Gua Topan, sampai jumpa di pembantaian kita selanjutnya. Bye-bye.